زادت الفاكهة والله نروح مكة. لو زادت الفاكهة والله نروح مكة، واخش بيت الله واشوف رسول الله وقبته الخضراء والروضة والحضرة واسجد لو زادت الفاكهة والله نروح مكة. لو زادت الفاكهة والله نروح مكة واخش. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الصفا والمروة من شعائر الله. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن فوق الثريا لا تقل لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. Disinilah, di atas Jabal Tsur, sejarah besar Islam terukir. Sebuah gua kecil di puncaknya menjadi tempat persembunyian Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq saat hijrah ke Madinah. Bagaimana kisah menegangkan ini terjadi? Jabal Tsur terletak sekitar 7 km di selatan Makkah. Gunung ini memiliki sebuah gua yang dikenal sebagai Gua Tsur, tempat Rasulullah SAW dan Abu Bakar bersembunyi selama 3 hari untuk menghindari kejaran kaum Quraisy. Saat kaum Quraisy hampir menemukan mereka, Allah mengirim pertolongannya. Seekor laba-laba membuat sarang di pintu gua dan burung merpati bertelur di dekatnya. Melihat itu, para pencari mengira gua kosong dan pergi. Inilah bukti perlindungan Allah terhadap Rasul-Nya. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Qiyas At-Taubah 40. Jabal Tsur bukan hanya sebuah gunung, tetapi simbol keteguhan iman, kesabaran, dan pertolongan Allah. Dari tempat inilah perjalanan hijrah menuju kebangkitan Islam dimulai. أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان. سيدي يا محمد حبك روح الإيمان، يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام. Pergi ke Taif 100 km dari Masjidil Haram. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi ingin menjumpai satu kaum bernama Bani Saqif dengan berharap dakwah Nabi diterima di Taif. Apa yang terjadi? 10 hari Nabi di kota Taif, dakwah Nabi tak diterima di kota Taif. Bani Saqif bukannya menyambut Nabi, malah melempar Nabi dengan batu dan kotoran unta. Menetes air mata Nabi, berdarah kepala Nabi sampai dengan kaki. Dari sana Nabi keluar dilempar oleh orang-orang Taif, singgah di sebuah kebun kurma milik seorang Yahudi, hamba sahayanya bernama Addas. Kalau kita berangkat umroh, kita akan ketemu dengan masjid kecil bernama Masjid Addas. Addas itulah yang memberikan setangkai anggur kepada Nabi ketika kepala Nabi berlumuran darah, dilempar oleh orang-orang Taif dengan batu dan kotoran unta. Dari sanalah Nabi berangkat, pergi berjalan ke tempat orang mengambil bikor qarnin manazil. Kemudian Nabi berdoa dengan doa yang sangat luar biasa. Apa doa Nabi di Taif? Ya Allah, adukan urusanku,
Aku kadukan kelemahan dan kebodohanku dalam urusanku kepada manusia. Mau kau serahkan aku kepada orang Taif yang akan membunuhku, atau kau jaga aku di bawah kasih sayangmu. Tidaklah mengapa ya Allah, asalkan kau jangan membenciku, asalkan kau jangan marah kepada aku. Doa Nabi menggetarkan aras. Allah perintahkan 2 malaikat penjaga bukit Taif datang kepada Nabi. Apa kata malaikat? Ya Rasulullah, perintahkan kami saat ini juga. Perintahkan kami. Kalau kau ingin perintahkan kami hancurkan Taif, kami akan hancurkan 2 bukit Taif ini. Kami matikan orang Taif hari ini juga. Tapi apa kata Nabi? Jangan. Hari ini orang Taif tidak beriman kepada Allah, tapi satu saat dari lembah ini akan lahirlah orang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Betullah doa Nabi. Dari lembah Taif ini lahirlah perawi hadis yang paling besar, termasuk kelompok para sahabat, kelompok Ahlus Suffah. Hadisnya banyak kita baca sampai hari ini. Sahabat itu bernama Abu Hurairah radhiyallahu an, lahir dari negeri Taif. Bahkan Ibnu Abbas sebelum meninggal dunia, dia tidak ingin dimakamkan di Mekah, tidak ingin dimakamkan di Madinah. Begitu tingginya makom di Mekah dan Madinah, tapi Ibnu Abbas tidak menginginkannya. Ibnu Abbas menginginkan dimakamkan di Taif. Maka orang ke Taif akan berziarah ke makam Ibnu Abbas, yang di sebelah kirinya dibangun maktab pustaka, yang di sebelah kanannya dibangun masjid Ibnu Abbas. Dari Taif lahirlah orang beriman kepada Allah. Siapa yang menyangka? Tidak boleh kita menjas orang, menghakimi hamalan orang. بصراحة هيدي أول مرة بحب بصراحة هيدي كذبة كل شاب بيقلي إني الأحلى والبنت اللي بيرتاحلها بيطلع كذاب وما بينحب لا بس هو منه مثلن كلن لا محالي جروحي من محلن وعيشني أحلى قصة حب ترك لي مطرح جوا القلب نص القلب Kata Nabi SAW, orang yang umrah itu adalah tamu Allah. Allah undang mereka datang, maka giliran mereka minta Allah pasti ijabah. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 96, wa hudalil alamin. Mekah atau Masjidil Haram adalah pusat hidayah buat alam semesta. Maka jaminan hidayah ada di sana. Barang siapa di antara kita yang ingin mendapatkan hidayah, mempertahankan hidayah, dan merasakan segala sensasi dari ibadah, dia harus perjuangkan perjalanannya menuju Mekah dan Madinah, dan semoga kita salah satu hamba Allah yang dimudahkan untuk ke sana. Baitullah itu miliknya Allah, maka berjuanglah untuk bisa sampai ke sana, karena yang mahal bukan biayanya, tapi yang mahal adalah hidayah Allah yang membuat hati kita terketuk untuk datang bertamu ke rumahnya. اعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا وسدوا الخلل. الله أكبر. الله طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا. Tawaf wada atau tawaf perpisahan. Setelah selesai haji dan umrah, sangat dianjurkan untuk melakukan tawaf wada. Tawaf mengelilingi Ka'bah dan wada artinya perpisahan. Dia meninggalkan Mekah. Tawaf wada merupakan salah satu tawaf haji yang 3. Hukumnya wajib. Bagi yang meninggalkannya tanpa udzur diharuskan membayar dam atau denda. Sedangkan yang meninggalkannya karena udzur maka tidak wajib membayar dam. Dam tadi bisa sembelihan atau dia berpuasa 10 hari. Dan puasa 10 hari ini sangat dianjurkan 3 hari di Mekah, 7 hari di negaranya ya, kalau memungkinkan. Tawaf ini harus dikerjakan oleh yang melaksanakan haji ataupun umrah, yaitu ketika hendak kembali ke keluarganya, yakni setelah selesai pelaksanaan haji atau umrah dan saat mengakhiri masa tinggalnya di Mekah atau di Mekah Mukarramah. Al-Mukarramah sifatnya yang dimuliakan, maksudnya Mekah yang dimuliakan.
Jadi tawaf ini dilaksanakan di saat terakhir ketika hendak meninggalkan Mekah Al-Mukarramah, sehingga saat tawaf telah selesai maka dia tidak disibukkan lagi oleh hal lain, tapi langsung keluar dari Mekah. Jika ada keperluan untuk tinggal lebih lama, misalnya untuk jual beli atau lainnya, maka tawafnya diulang. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, la yanfiranna ahadukum hatta yakuna akhiru ahdihi bil bait. Janganlah ada seorang pun di antara kalian yang hendak bertolak meninggalkan Mekah sehingga yang terakhir dilakukannya adalah tawaf di Ka'bah. الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم